Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sekti Jutaningrum, NIM 1903111100031 dari program studi agroteknologi kelas A. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pengenalan hama padi dan cara pengendaliannya. Selamat menyaksikan. Nah, pada pengenalan hama padi dan cara pengendaliannya ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya mengangkat judul tersebut. Yang kedua adalah informasi mengenai hama. Yang ketiga adalah hama padi dan gejala penyebab. Yang keempat adalah cara pengendalian hama. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, padi di sini merupakan sebuah tanaman jenis serelia yang penting dan digunakan sebagai makanan pokok, terutama oleh bangsa Indonesia pada umumnya. Itulah sebabnya produksi padi ini sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, kendala utama yang sering dihadapi oleh para petani adalah dengan adanya organisme pengganggu tanaman atau biasa yang disebut dengan OPT, di mana OPT ini atau organisme pengganggu tanaman ini dapat berubah hama, penyakit, dan gulma yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas padi per hektar. Namun juga dapat berdampak terhadap gagalnya panen pada suatu lahan. Nah, identifikasi hama-hama yang ada di lapangan ini perlu sekali untuk diketahui oleh para petani agar dapat diketahui jenis, tingkat serangan, dan juga cara pengendalian yang tepat untuk dilakukan sesuai dengan sasaran hama penyakit tersebut. Nah, di Kabupaten Bangkalan ini khususnya pada Kecamatan Bangkalan, nah, sebagian besar itu petaninya menanam tanaman padi. Mereka menanam tanaman padi ini dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual di pasaran. Nah, kendala utama yang sering terjadi pada akhir-akhir ini adalah dengan adanya hama yang menyerang pada tanaman padi tersebut, sehingga dapat berdampak terhadap produktivitas tanaman padi menurun, sehingga pendapatan petani ini menjadi rendah. Nah, oleh karena itu, saya di sini akan mengangkat sebuah judul tentang pengenalan hama padi dan juga cara pengendaliannya, dengan tujuan para petani ini dapat mengetahui apa saja sih jenis hama yang dapat menyerang tanaman padi tersebut dan juga bagaimana cara pengendalian hama tersebut. Nah, pokok pembahasan yang kedua di sini yaitu saya akan menuliskan informasi mengenai hama. Nah, hama di sini merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT yang keberadaannya ini sangat-sangat tidak diinginkan oleh para petani, karena dapat mengakibatkan besarnya kerugian yang timbul akibat dari aktivitas hidup dari organisme ini pada pertanaman. Nah, hama dalam arti luas di sini adalah setiap organisme yang dapat mengganggu ataupun merusak bahkan dapat mematikan organisme lainnya. Tingginya tingkat serangan hama ini dapat diakibatkan oleh beberapa keadaan, yaitu keadaan iklim, teknik budaya, fenologi tanaman, dan juga aplikasi pestisida yang dilakukan oleh para petani secara bijaksana. Ada 7 jenis hama padi pada umumnya. Yang pertama adalah walang sangit, yang kedua adalah wereng, keong mas, kepik hijau, yang kelima adalah tikus, yang keenam adalah penggerek batang padi, dan yang ketujuh adalah burung sawah. Baik, langsung saja ke pengenalan hama padi. Nah, hama padi di sini pada umumnya yang dapat menyerang padi itu ada 7. Yang pertama adalah walang sangit. Nah, walang sangit di sini merupakan jenis hama yang dapat merusak bulir padi pada waktu fase pemasakan dengan menghisap butiran gabah yang sedang mengisi. Nah, apabila diganggu, serangan walang sangit ini akan mempertahankan diri dengan mengeluarkan bau yang khas. Walang sangit ini dapat merusak tanaman ketika mencapai fase berbunga sampai dengan padi tersebut matang. Nah, walang sangit di sini sangat menyerang tanaman padi dengan menghisap cairan pada tangkai bunga serta bulir padi tersebut dan pada saat proses pemasakan bulir, sehingga pengisian bulir padi ini tidak dapat berjalan sempurna. Bahkan seringkali dapat menyebabkan bulir padi
padi ini hampa atau tidak ada isinya. Nah, hama walang sangit di sini dianggap sebagai hama yang penting yang berbahaya karena dapat mengakibatkan menurunnya produksi padi sekaligus menurunnya kualitas gabah pada padi tersebut. Nah, tanaman padi yang terserang hama walang sangit ini akan menghasilkan beras yang berkualitas buruk. Beras yang dihasilkan akan mengapur dan akan mengubah warna, tidak seperti pada padi biasanya. Nah, serangan hama walang sangit ini terjadi ketika memasuki fase generatif atau fase pembungaan sampai pada fase matang susu. Nah, pada serangan hebat, walang sangit ini dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 50% hingga 80%. Hama yang kedua yaitu hama wereng. Nah, hama wereng ini merupakan hama yang sering ditemui pada tanaman padi. Hama wereng ini adalah sejenis serangga kepik terbang yang memiliki kebiasaan untuk menghisap cairan pada tanaman padi tersebut. Nah, wereng ini merupakan jenis serangga yang bisa bergerak dalam kawanan yang banyak dan mampu berpindah-pindah tempat dengan cara terbang hingga pada kejauhan 100 km. Nah, dalam perkembangbiakannya, wereng ini juga tergolong sangat cepat sehingga akan menyerang suatu wilayah dengan cepat juga. Selain menghisap cairan pada tanaman padi tersebut, wereng ini ternyata juga mampu untuk menularkan sebuah virus tungro. Nah, hal ini tentu saja akan berbahaya bagi pertumbuhan tanaman padi tersebut. Wereng ini dibedakan dengan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah wereng hijau, yang kedua adalah wereng coklat, dan yang ketiga adalah wereng punggung putih. Nah, wereng coklat ini atau yang biasa disebut dengan Lipa farfata lungens merupakan hama yang sangat merugikan untuk tanaman padi. Kemampuan hama dalam menghisap cairan tanaman akan membuat daun pada tanaman padi tersebut dapat menjadi kuning, kering, dan parahnya lagi tanaman padi tersebut bisa mati. Nah, hama wereng batang coklat ini salah satu jenis hama yang sangat sulit dikendalikan, apalagi jumlah populasinya ini sangat banyak. Sedangkan untuk wereng hijau di sini adalah sebuah hama utama tanaman padi yang selalu dapat menyebabkan gagalnya pertanian padi. Nah, hama wereng hijau ini akan menyebabkan virus tungro, yang mana virus ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Akibat dari tungro ini yaitu produktivitas tanaman padi menjadi turun dan dapat menyebabkan gagal panen. Dan yang terakhir yaitu hama wereng punggung putih. Nah, hama wereng punggung putih ini adalah salah satu jenis hama wereng yang memiliki tubuh lebih kecil daripada bulir padi. Meskipun bentuknya lebih kecil dari bulir padi ini, namun dapat menyebabkan tanaman padi itu mati. Hama ini sering menghisap cairan pada batang padi dan jagung. Nah, hama yang ketiga di sini yaitu hama keong mas atau yang biasa disebut dengan Pomasea sanaliculata. Keong mas di sini merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra-sentra produksi pangan. Umumnya, keong mas di sini merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Selanjutnya, bekas dari potongan daun yang batangnya tersisa ini akan terlihat mengambang. Sementara itu, serangan parah pada keong mas ini dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi habis total.
Nah, untuk hama selanjutnya yang menyerang tanaman padi di sini yaitu hama kepik hijau. Nah, hama kepik hijau di sini merupakan salah satu jenis hama pada tanaman padi yang dapat merusak pada stadia generatif, yakni pada saat tanaman ini telah membentuk bulir dalam keadaan matang susu. Nah, kepik hijau ini juga dapat menyerang bagian padi yaitu pada batang, daun, dan bulir pada padi ini dengan cara menghisap tanaman padi sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman padi tersebut dapat terganggu. Selanjutnya yaitu jenis hama yang biasa kita lihat pada sawah-sawah pada umumnya, yaitu jenis hama tikus. Nah, tikus ini merupakan jenis hama utama pada tanaman padi atau Oryza sativa yang dapat menurunkan hasil dari produktivitas tanaman padi yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan pendapatan petani menjadi rendah. Nah, pada umumnya tikus sawah ini atau Rattus argentiventer tinggal di pesawahan dan sekitarnya. Nah, tikus sawah ini mempunyai kemampuan dalam berkembang biak yang sangat pesat. Secara teoritis, satu pasang ekor tikus ini mampu berkembang biak menjadi 1.270 ekor per hektarnya. Walaupun keadaan ini jarang terjadi, tetapi dalam hal ini dapat menggambarkan betapa pesatnya populasi tikus dalam setahun. Nah, kerusakan dan penurunan hasil produksi padi ini sangat besar akibat dari serangan hama tikus, dan hama tikus ini cukup sulit untuk dikendalikan. Nah, hal ini disebabkan karena tikus ini dapat beraktivitas pada malam hari. Tikus ini dapat merusak secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung ini yaitu mencari makanan pada saat tanaman ini mulai berbuah, sedangkan secara tidak langsung ini tikus ini dapat merusak batang tanaman padi yang hanya untuk mengasah gigi depannya. Nah, kerusakan yang timbul ini oleh hama tikus ini dapat dilihat pada batang padi yang terpotong, serta masih mempunyai sisa-sisa bagian batang yang tak terpotong. Dengan kondisi kerusakan dan cepatnya peningkatan populasi tikus pada sawah ini akan mengakibatkan hasil produksi menurun secara drastis. Nah, selanjutnya yaitu hama penggeret batang. Nah, hama penggeret batang di sini merupakan hama yang sangat penting di pertanaman padi yang dapat menimbulkan kerusakan berat hingga dapat menyebabkan kehilangan hasil padi yang sangat tinggi. Kehadiran hama ini ditandai dengan kehadiran ngengat atau kupu-kupu dan kematian tunas padi, terus kematian malai dan ulat penggeret batang. Nah, serangan hama ini dapat merusak tanaman padi pada semua fase tumbuh, baik pada fase pembibitan, pada fase anakan, dan maupun pada fase perbungaan. Nah, jika serangan ini terjadi pada saat pembibitan sampai fase anakan, maka serangan ini disebut dengan sundep, dan juga terjadi serangan pada saat berbunga maka disebut dengan beluk. Nah, secara umum semua spesies penggerek batang ini melalui metamorfosa sempurna sehingga siklus hidupnya ini terdiri dari stadia telur, terus kemudian larva, pupa, dan tumbuh menjadi dewasa atau imago. Nah, larva di sini merupakan stadia yang menggerek tanaman dan dapat menimbulkan sebuah kerusakan. Imago ini bersifat nokturnal, yaitu aktif pada malam hari dan disebut dengan ngengat atau moth. Yang terakhir yaitu hama yang menyerang tanaman padi adalah burung pipit. Nah, burung pipit ini adalah jenis hama dari kelas unggas atau Aves, di mana yaitu pemakan biji-bijian yang dapat menyerang malai pada tanaman padi untuk memakan biji atau bulir padi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan petani ini dapat mengalami kehilangan hingga 30-50% hasil produksi. Nah,
burung ini akan menyerang tanaman yang sudah padi berumur 70 sampai 80 hari saat bulir-bulir padi ini pada terisi. Nah, hal yang cukup meresahkan lainnya dari hama burung pipit ialah mereka secara bergerombol akan memakan tanaman padi dari saat pagi hari sampai pada sore hari. Oleh karena itu, burung pipit ini termasuk salah satu hama yang cukup mengkhawatirkan oleh petani karena dapat menyebabkan turunnya produktivitas tanaman padi tersebut. Berikut cara mengatasi hama dan penyakit tanaman padi yang secara umum dikendalikan oleh petani. Yang pertama adalah pengendalian secara mekanis. Nah, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara mekanis ini adalah dengan cara tindakan nyata untuk mengurangi hama dan penyakit tersebut. Cara ini dapat dikatakan sebagai cara yang tradisional dikarenakan tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida, akan tetapi dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti sabit, gunting tanaman, dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hasilnya pun tidak maksimal dikarenakan pengendalian hama secara mekanis di sini perkembangan hamanya dan penyakit pada tanaman ini menyebar sangat luas. Yang kedua adalah pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara biologis di sini adalah pengendalian hama dengan menggunakan sebuah predator dengan tujuan untuk memangsa para hama tersebut. Akan tetapi, pengendalian secara biologis ini dapat dikatakan kurang maksimal. Kenapa dapat dikatakan kurang maksimal? Karena hal tersebut hewan predator yang kadang sulit untuk ditemui sehingga dapat kurang maksimal untuk dilakukan. Nah, yang ketiga adalah pengendalian secara kimia. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara kimia ini merupakan cara terakhir apabila cara sebelum-sebelumnya tidak membuahkan hasil secara maksimal. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan cara kimia ini adalah dengan menggunakan pestisida secara insektisida, secara fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya ini maksimal. Akan tetapi penggunaan tersebut memiliki dampak yang negatif, yaitu dampak bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah dapat menimbulkan populasi udara. Nah, namun tidak hanya 3 hal di atas cara pengendalian hama tersebut. Nah, petani di sini juga dapat mengendalikan hama padi dengan cara-cara berikut sesuai dengan hama-hama yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah memberikan jarak ketika petani tersebut menanam padi. Ketika sedang melakukan proses penanaman padi, biasanya petani di sini akan memberikan jarak antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Tujuan petani memberikan jarak di sini agar tidak terlalu berdekatan. Pemberian jarak ini berfungsi untuk mencegah tanaman padi dari munculnya hama wereng yang lebih mudah timbul jika padi ditanam dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, untuk cara yang kedua yang biasa dilakukan oleh petani yaitu melepaskan hewan pemakan hama. Nah, selain itu, para petani di sini juga biasanya akan menyiapkan beberapa hewan, khususnya hewan untuk membasmi hama secara alami. Biasanya beberapa hewan yang dilepas ini seperti laba-laba untuk memakan wereng dan walang sangit, hingga ular untuk mengusir para tikus sawah yang sangat mengganggu keberadaannya sehingga dapat menyebabkan produktivitas padi ini menjadi rendah. Yang ketiga adalah memasang orang-orangan. Nah, tentunya pemasangan orang-orangan di sini sudah tidak asing, sudah pernah kita lihat pada saat
sawah umumnya. Orang-orangan sawah ini dibuat oleh petani berfungsi untuk mengusir atau menakuti burung sawah untuk singgah dan dapat mengganggu tanaman padi atau tanaman lainnya seperti tanaman jagung para petani. Nah, yang keempat adalah pemberian pupuk dengan bakteri anti hama. Jika cara-cara di atas itu masih belum bisa menangani masalah hama pada tanaman padi ini, maka saatnya bagi kita untuk mencampur pupuk yang sudah disiapkan untuk tanaman padi oleh para petani ini dengan mencampurkan bakteri, khususnya yang tidak hanya dapat memberikan nutrisi tetapi juga menyediakan proteksi yang lebih bagi tanaman padi dari serangan hama tersebut, sehingga pengendalian hama di atas baik secara mekanis, biologis atau kimia dan cara-cara petani lainnya dalam mengendalikan hama tersebut harus diterapkan dalam membudidayakan tanaman padi, sehingga tanaman padi ini akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan dapat mengakibatkan pendapatan petani menjadi tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tentang hama pada padi dan juga cara pengendaliannya. Sudah saya jelaskan bahwa hama pada padi ini umumnya ada 7, diantaranya yaitu hama penggeret batang, tikus, burung, dan juga keong mas. Nah, sedangkan cara-cara pengendaliannya ini pada umumnya dapat dikendalikan secara mekanis, secara biologis, dan secara kimia. Namun tidak hanya itu. Nah, petani di sini juga dapat melakukan cara-cara sendiri untuk mengatasi hama pada padi tersebut, seperti membuat orang-orangan pada sawah dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pengendalian hama padi ini sangat-sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hama sehingga produktivitas tanaman padi ini menjadi unggul. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata dalam berucap ataupun dalam menjelaskan. Nah, cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.